Jemaat Maha Tuhan, ada sukacita yang besar karena Tuhan selalu melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup ini. Dia selalu menuntun kita di jalannya yang benar melalui firman-Nya. Karena itu, kita akan baca bagian firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 25 sampai 31 Desember 2022 dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang bekerja melalui hamba-Mu, sehingga semua yang mengikuti pelayanan firman ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dan kami bukan cuma sekedar mendengar firman, tapi melakukan itu dalam hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu Bapa hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 begini dikatakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, berita kelahiran Yesus telah lama dinubuatkan oleh para nabi, antara lain Nabi Yesaya, sebagaimana dicatat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu juga yang dicatat dalam Matius 1 ayat 22 dan 23 bacaan kita tadi. Perempuan muda dalam bahasa Ibrani Ha'alma, artinya perempuan yang belum menikah, masih perawan. Hal ini menunjuk kepada seorang perempuan perawan yang bernama Maria. Dan apa yang telah dinubuatkan oleh Allah hampir 800 tahun baru nubuat itu digenapi. Ini membuktikan bahwa Allah tetap setia pada janjinya. Dan itulah yang diberitakan oleh penginjil Matius yang dibaca dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Maria yang bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 18. Dalam tradisi Yahudi, pertunangan menjadi ikatan yang telah disahkan meskipun mereka belum hidup sebagai suami istri. Kehamilan Maria merupakan pencemaran terhadap hubungan yang telah disahkan itu, dan hukumannya adalah hukuman mati, dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Nanti dibaca Ulangan 22 ayat 23 dan 24.
atau dibakar hidup-hidup. Kejadian 38 ayat 24. Menghindari hukuman yang bakal menimpa Maria, Yusuf, seorang laki-laki yang tulus hati dan tidak mau mempermalukan Maria di depan umum, ia bermaksud untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Ayat 19. Tetapi malaikat Tuhan mencegah dan menggagalkan rencana Yusuf dan memberi penguatan kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf anak Daud. Artinya Yusuf berasal dari keturunan Daud. Nanti dibaca di Matius pasal 1 ayat 16 itu mencatat. Ia terhubung dengan misi penyelamatan Allah, missio Dei. Sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai adalah ayah dari Daud. 1 Tawarik 2 ayat 13 sampai 17 nanti dibaca. Malaikat Tuhan menguatkan Yusuf agar jangan takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 20. Malaikat Tuhan mau menegaskan bahwa bayi dalam kandungan Maria bukan berasal dari dunia. Tidak terjadi karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Tapi betul-betul berasal dari Allah untuk melaksanakan rencana Allah bagi dunia, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 21. Dosa dalam bahasa Yunani hamartia, berarti melenceng dari target sasaran. Umat telah melenceng dari kehendak Allah. Manusia telah dibelenggu oleh dosa. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Dan karena itu Allah yang berinisiatif membebaskan manusia dari dosa. Ia datang sebagai Immanuel yang menyertai, yang bersama dengan manusia. Dan bahkan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ayat 22 dan 23 juga dibaca di Yohanes 1 ayat 14. Inilah bukti kasih dan kesetiaan Allah pada janjinya dengan melibatkan manusia, dalam hal ini Yusuf dan Maria, pada misi penyelamatannya bagi dunia. Yusuf tidak dapat menolak dan menggagalkan misi Allah selain dia taat melaksanakan perintah Allah. Ia mengambil Maria sebagai istri dan tetap menjaga dan memelihara rencana Allah dengan bayi dalam kandungan Maria, dengan tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat 24. Yesus dalam bahasa Ibrani Yehosua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan. Kelahiran Yesus untuk memberikan kehidupan baru, memberikan keselamatan kepada umatnya. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman ini kepada kita diberitakan. Pertama, kelahiran Yesus adalah bukti kesetiaan Allah menepati janjinya. Sebagaimana tema di minggu ini, tema ibadah Natal 25 Desember 2022 ini. Walau lama menanti, tapi janji Allah adalah pasti. Karena itu, umat yang merayakan Natal Yesus Kristus haruslah menjadi umat yang setia menepati janji. Yang pertama, setia menepati janji kepada Tuhan. Apa janji kita kepada Tuhan di saat kita merayakan Natal ini? Bukan sekedar berperayaan, tapi paling tidak ada komitmen yang kita komitmenkan untuk kita tepati kepada Tuhan. Itu yang penting supaya perayaan Natal kali ini bukan sekedar seremonial, bukan sekedar rutinitas di tanggal 25 Desember, tapi ada komitmen yang kita komitmenkan kepada Tuhan dan dituntut kepada kita untuk kita tepati. Yang kedua,
kesetiaan kita untuk menepati janji dalam pelayanan. Kita baru akan mengakhiri tahun pertama periode pelayanan ini. Periode 2022-2026. Kiranya kesetiaan kita kepada Tuhan itu nyata dalam kesetiaan kita menepati janji dalam pelayanan. Sebab kita telah mengaku, kita telah bersedia dan berjanji waktu diteguhkan. Kiranya ini yang akan kita buktikan. Dan yang berikut, di perayaan Natal ini kita juga harus belajar setia menepati janji waktu diteguhkan sebagai suami istri. Setia menepati janji anak ke orang tua kepada anak. Supaya betul-betul perayaan Natal Kristus tahun ini memberi nuansa baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus lahir untuk menyelamatkan umat dari dosa. Karena itu umat yang merayakan Natal Yesus jangan lagi hidup dalam dosa. Hendaklah kita hidup sesuai dengan sasaran, sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan melenceng. Sebab tadi dosa dalam bahasa Yunani hamartia, artinya melenceng dari sasaran, dari target. Kita diingatkan supaya kita tetap fokus pada kehendak Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan. Kita semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan wujud hidup sesuai kehendak Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan. Kita semakin taat melakukan perintah Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria. Sebenarnya Yusuf mau melenceng dari panggilan Tuhan, dari sasaran Tuhan. Tetapi dia diingatkan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Sehingga dia kembali pada panggilan Tuhan. Dia taat setia melakukan rencana misi Allah bagi dunia. Yang ketiga, Natal terjadi karena Allah rela mengorbankan dirinya. Dia datang ke dunia. Sebagaimana dikatakan tadi, dia datang ke dunia melalui perawan Maria. Dan manusia harus meresponi dengan ada kesediaan berkorban seperti Yusuf dan Maria. Tadi disampaikan Maria sebenarnya dia harus menerima hukuman karena dia hamil di luar nikah. Tetapi mereka rela berkorban, Yusuf dan Maria rela berkorban demi taat melaksanakan rencana Allah bagi dunia. Inilah wujud kerelaan berkorban. Allah rela berkorban, tapi juga manusia rela menyambut pengorbanan Allah itu. Dan untuk itu, di perayaan Natal ini, menjadi pertanyaan untuk direnungkan dan dilakukan dalam hidup ini. Apa yang kita korbankan? Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan di perayaan Natal ini? Apa yang kita persembahkan? Kita diajak untuk mempersembahkan yang terbaik. Belajar dari para Majus. Mereka dari jauh dari timur, mereka rela berkorban. Mereka berjalan jauh dan ketika berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Yesus yang lahir di kandang hina Bethlehem, mereka mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Ini kiranya yang kita mau persembahkan persembahan yang terbaik di perayaan Natal tahun ini. Di gereja-gereja ada sampul syukur Natal. Berapa yang kita persembahkan? Ini jadi pertanyaan, jadi perenungan bagi kita dan hendaknya kita lakukan. Tong sobat sadia di rumah, saya nak baku tahu tuh persiapan.
Lamari so nak muat tu toples. Karena begitu banyak persiapan, berapa yang kita persembahkan ke gereja sebagai tanda mempersembahkan kepada Tuhan. Ini jadi pertanyaan bagi kita. Supaya betul-betul Natal mendorong kita ada kesediaan berkorban untuk Tuhan, dan wujud berkorban untuk Tuhan itu kita nyatakan menopang pelayanan gereja Tuhan, dan itu juga kita nyatakan kita peduli terhadap sesama yang sangat membutuhkan. Sebab Yesus sudah bilang, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi mari di perayaan Natal ini ada kerelaan berkorban yang kita buktikan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kesediaan berkorban dari kita yang merayakan Natal. Mari berlomba melakukan ini. Kamu bisa, kita bisa, dan pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami. Apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelayanan di perayaan Natal Yesus Kristus tahun ini. Biar Engkau taruh kuasa-Mu kepada setiap kami. Dan Engkau taruh kuasa-Mu melalui pelayanan YouTube Gemi Bukit Moria Rike ini. Supaya pelayanan ini ada kuasa, dan orang yang mengikuti ini sungguh-sungguh diberi semangat lagi. Diubahkan oleh Tuhan. Firman mengubahkan setiap kami. Dan firman itu jadi nyata dalam perilaku hidup kami. Diberkati tim multimedia yang Tuhan pakai menata pelayanan ini. Dan diberkati seluruh perangkat pelayan, seluruh anggota jamaat yang dengan tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Tetap setia mengikuti pelayanan ini. Ikutilah terus. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah beralih. Supaya kita saling melengkapi diri. Semakin berakar, semakin bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.